Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Ibu guru hebat. Apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Kananda. Baik. Oke. Di sini saya, Ralda, akan menjadi moderator dalam semacam podcast yang akan membahas terkait UBD, Understanding by Design. Dan di sini yang menjadi sumbernya adalah Ibu Guru atas nama Margiana, Bilkis, dan juga Nina. Yang mana beliau-beliau ini merupakan guru di SMA Negeri 66 Jakarta. Oke, mungkin kita langsung saja ya, Ibu Guru ya, ke pembukaan. Eh, Mapel apa yang diajarkan oleh Ibu Guru hebat-hebat ini? Terus bagaimana karakteristik dari mapel tersebut? Oke, mungkin boleh dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Sebelumnya mohon Baik, maaf silakan. untuk yang lain mungkin bisa di-mute dulu. Oke. Jadi, perkenalkan nama saya Nina Damayanti. Saya salah satu eh, mahasiswa PPG yang sedang magang di SMA Negeri 66 Jakarta. Di sini kami telah melaksanakan wawancara mengenai pengembangan kurikulum UBD eh, di salah satu narasumber dengan salah satu narasumber di SMA Negeri 66 Jakarta. Yang kami wawancarai saat itu yaitu Bapak Dr. Andes Deni Boy MM yang mana selaku Kepala SMA Negeri 66 Jakarta. Ya, beliau merupakan dulu sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, beliau sebagai guru dengan mata pelajaran ekonomi, yang mana dalam mata pelajaran ekonomi juga membahas terkait akuntansi. Untuk karakteristiknya, eh, bahwa ekonomi itu berkaitan dengan kehidupan manusia sejak lahir ya. Jadi manusia sejak lahir itu sudah melakukan kegiatan ekonomi sehingga beliau bisa mengaitkan dalam pembelajarannya itu langsung ke kehidupan sehari-hari. Jadi mengaitkan materi yang ada di ekonomi ini ke dalam kehidupan sehari-hari dari peserta didiknya. Jadi itu merupakan karakteristik yang ada dari mata pelajaran ekonomi. Wah, berarti sangat menarik ya Ibu ya. Ini langsung wawancara kepada Capseknya. Capsek dari SMA Negeri 66 Jakarta, yakni Bapak Denny Boy MM. Selanjutnya Ibu, eh, bagaimana karakteristik yang pernah beliau ajarkan, karakteristik anak didiknya? Apakah bapaknya itu mungkin pernah menemukan anak didik yang mungkin lambat pemahamannya atau sejauh ini semuanya rata semua seperti itu? Baik, beliau apa namanya menganggap bahwa semua peserta didik pastinya memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi dari latar belakang yang berbeda, dari kemampuannya dan lain-lainnya pastinya berbeda karena beliau menganggap bahwasannya saat itu beliau mengajarkan peserta didik di kelas 10. Jadi sebelumnya pada saat mereka peserta didik itu di SMP itu kan juga dari SMP yang berbeda, dari apa bisa mendapatkan pengajaran dari guru yang berbeda gitu ya. Jadi mereka semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga karena peserta didiknya itu berasal dari berbagai macam kondisi, mungkin ada peserta didik yang bisa, menurut beliau Pak Kepsek ini, ada peserta didik yang bisa diajak berlari. Yang pastinya sebagai guru kita juga bisa mengimbangi gitu. Kemudian ada peserta didik yang baru bisa berjalan ya. Jadi kita sebagai guru juga supaya bisa mengimbangi para peserta didik tersebut yang bisa berlari ya diajak berlari, yang baru bisa berjalan dianggap apa diajak berjalan juga. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi masing-masing peserta didik ini perlu diimbangi kemampuannya.
Nah, bagi peserta didik yang mungkin baru bisa berjalan, maksudnya di sini masih lambat kemampuannya, maka itulah peserta didik yang apa ya perlu dibimbing lebih apa ya namanya perlu bimbingan yang secara lebih gitu dari guru tersebut. Berarti secara tidak langsung itu sudah menerapkan teaching at the right level ya Ibu ya. Jadi sesuai dengan level kemampuannya gitu ya. Ya. Bisa Nah, dikatakan seperti itu, Kak. oke. Terkait UBD, Understanding by Design ini kan memang pendekatan ini sangat mengedepankan atau mengutamakan deep learning, bukan deep learning ya, seperti pemahaman yang mendalam gitu ya. Nah, kira-kira Bapak ini pernah menemukan semacam mungkin kesulitan dalam mendorong pemahaman anak-anak atau tidak? Baik. Tentunya menurut Bapak Kepsek ini pastinya pernah merasakan kesulitan ya dalam eh, mendorong setiap peserta didiknya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam ya, Kak. Tapi menurut beliau, kita sebagai guru itu tidak boleh mengeluh dalam menghadapi hal tersebut gitu. Jadi beliau tanamkan bahwa anak yang seperti ini justru perlu kita bantu gitu. Nah, beliau dengan cara beliau awalnya itu mendekati setiap peserta didiknya dengan cara mengajak ngobrol ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih sederhana mungkin gitu, agar Bapak ini bisa mengetahui sejauh mana sih peserta didik ini memahami materi yang sedang dipelajari gitu. Jadi setelah mengetahui pemahaman peserta didik sampai mana, sejauh mana, barulah beliau bisa mengajarkan materi tersebut yang lebih dalam gitu. Oh, ternyata peserta didik ini baru sampai sini, yang ini baru sampai sini gitu. Jadi baru mulai startnya tuh dari bagian yang mana nih gitu. Baru apa namanya bisa dilanjut di bagian yang mana nih gitu. Selanjutnya eh, dengan sudah mengetahui setiap peserta didik, pemahaman setiap peserta didik, beliau juga sudah melakukan atau menerapkan pendekatan tutor sebaya gitu dalam pembelajaran tersebut. Jadi karena beliau menganggap terkadang peserta didik yang mungkin pemahamannya itu masih kurang atau masih lambat itu akan lebih mudah menerima pemahaman kalau yang mengajarkan atau menjelaskan itu dari temannya sendiri gitu. Jadi beliau apa namanya menerapkan pembelajaran dengan tutor sebaya. Wow, berarti Bapaknya sudah menerapkan Persebaya, terus teaching at the right level, dan mungkin tadi saat tidak langsung Bapaknya itu akan memulai pembelajaran berdasarkan hasil asesmen diagnostik ya, aspek yang kognitif mungkin ya. Jadi Iya, anak-anak sudah sampai di mana kemampuannya, jadi baru startnya dari situ gitu ya. iya. Wow, berarti beliau memang sudah sangat berpengalaman ya. Tadi beliau mengajar mapel ekonomi, mungkin bisa dipaparkan tujuannya apa, tujuan pembelajarannya seperti apa. Oke, mungkin eh, berdasarkan hasil wawancaranya ya Kak, yang beliau sampaikan itu salah satu dari materi ekonomi yaitu tentang inflasi. Nah, tujuan pembelajaran yang beliau terapkan itu saat itu yaitu untuk yang pertama untuk mengetahui apa itu inflasi. Nah, jadi yang pertama itu membahas pengertian inflasi gitu. Yang kedua, peserta didik bisa membedakan antara inflasi dengan harga mahal. Kemudian peserta didik juga bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi dari inflasi tersebut dan juga mengetahui penyebab dari inflasi. Mungkin itu Kak tujuan yang beliau sebutkan saat itu. Baik, saya tidak langsung TP-nya itu atau tujuan pembelajarannya itu dipecah dari CP ya, capaian pembelajaran ya. Iya Ketika Kak. beliau mungkin mengajar di kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 2013 mungkin KD ya, istilahnya kompetensi dasar. Nah, tadi juga beliau bilang kalau beliau sudah menerapkan asesmen asesmen diagnostik aspek kognitif. Nah, terus berdasarkan TP tersebut, terus sudah melakukan diagnostik yang kognitif, gimana tuh kemampuan anaknya?
gimana posisi dari atau hasil dari diagnostiknya tersebut. Baik. Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa kemampuan peserta didik yang beliau ajarkan itu berasal dari kemampuan yang berbeda-beda ya Kak, seperti yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Jadi peserta didik itu memiliki pemahaman yang pemahaman dasar yang berbeda-beda juga. Nah, karena mereka berasal dari itu tadi sekolah atau SMP yang sebelumnya yang berbeda-beda, mendapatkan cara pengajaran dari guru yang berbeda-beda juga, sehingga pemahaman yang mereka dapat pun juga beda-beda. Nah, kemudian pada awal pembelajaran beliau sudah menetapkan tujuan pembelajarannya. Namun untuk alur pembelajarannya, untuk alur mencapai tujuan pembelajaran tersebut, biasanya beliau menyesuaikan dengan kondisi kelas dan peserta didik. Jadi, tujuan pembelajaran tersebut masih akan bisa dicapai jika membawa anak-anak atau peserta didik dari pemahaman yang paling dasar terlebih dahulu gitu. Jadi tetap diawali dari pemahaman yang mendasar itu tadi yang seperti sudah dijelaskan di atas. Jadi sudah mengetahui setiap peserta didik nih udah sampai mana pemahamannya, kemudian baru bisa dilanjut dengan pemahaman yang lebih mendalam. Diawali dari pemahaman yang paling dasar gitu maksudnya. Baik, terkait berarti anak-anak diteliti dulu pemahamannya sudah sampai sejauh mana gitu ya. Nanti baru sama gurunya sama bapak ini diajak supaya lebih mendalam pengetahuannya gitu ya, supaya pengetahuannya lebih mendalam. Oke, terkait itu berarti tadi juga mungkin dijelaskan kalau TP itu TP-nya tidak diubah ya, tapi alurnya yang diubah ya. Alurnya itu disesuaikan dengan TP-nya. Nah, Iya, mungkin sekarang ATP gitu ya. Berarti ATP-nya yang diubah sesuai dengan kondisi anak-anak, tapi TP tidak diubah gitu ya, Kak ya. iya gitu Kak. Lalu selanjutnya, hmm, apa pertimbangan Bapak, Bapak yang sudah diwawancara ini atau Bapak Kepsek ini dalam menentukan TP atau tujuan pembelajarannya? Baik. Pertimbangan dari Bapak ini bahwa yaitu tadi bahwa setiap anak berasal dari memiliki pemahaman yang berbeda sehingga eh, Bapak ini merancang tujuan pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Jadi tetap disesuaikan dengan setelah melihat kemampuan anak-anaknya, beliau menyesuaikan tujuan pembelajaran ini dengan kemampuan setiap peserta didiknya ini. Berarti tadi tetap TP berarti juga mungkin bisa diubah ya, Kak ya? Sesuai dengan kemampuan anak didiknya gitu ya. Iya Kak, jadi tetap menyesuaikan dan alur pembelajaran pun juga tetap menyesuaikan anak-anak. Mm-mm. Iya, karena ada istilah modul ajar itu bisa diperbaiki gitu ya, diubah Iya, sesuai dengan kebutuhan belajar gitu ya. iya, Oke, terkait dengan UBD ini, understanding by design ini kan ada 6 aspek pemahaman ya, yakni mampu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak tersebut agar anak-anak itu mempunyai enam aspek ini pada materi inflasi tersebut? baik. Eh, Menurut beliau, jadi berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran yang sudah beliau rencanakan, beliau bisa membawakan pembelajaran dengan sangat kontekstual. Jadi maksudnya beliau mendorong peserta didik ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya Kak, yang mungkin mudah ditangkap oleh sebagian besar peserta didik tersebut. Jadi mulai dari pertanyaan yang mendasar, yang relate juga gitu dengan kehidupan mereka. Sehingga menurut beliau peserta didik yang pengetahuannya kurang, maksudnya yang pengetahuannya masih di level dasar itu juga bisa mengikuti gitu. Jadi diawali dengan pertanyaan yang mendasar. Setelah itu
eh, ketika sudah peserta didik ini sudah berhasil berada di satu fokus pada materi itu gitu ya, mulai dari yang levelnya masih dasar bisa mengikuti, yang level menengah dan mungkin yang kemampuannya sudah tinggi juga bisa mengikuti, maka eh, beliau mengajak atau mendorong untuk melihat permasalahan yang lebih kompleks gitu. Jadi kesulitan dari materi yang sedang dibahas ini dinaikkan gitu, membahas permasalahan yang lebih kompleks. Lalu di situ akan muncul, akan terjadi proses critical thinking ya Kak. Kemudian peserta didik akan terdorong gitu untuk menanyakan hal-hal yang menurut mereka belum paham kayak gitu. Jadi muncul proses critical thinking tersebut dan menanyakan permasalahan yang terbesit di pemikirannya tersebut gitu. Jadi peserta didik tuh jadi terdorong gitu, keaktifannya dan apa proses berpikirnya juga akan terdorong itu tadi. Nah, dengan diawali apa namanya tadi pertanyaan yang sederhana, terus dinaikkan tingkat kesulitannya, itu harapannya akan memunculkan itu tadi kemampuan-kemampuan yang berdasarkan pemahaman menggunakan UBD itu tadi Kak. Ada 6 aspek itu tadi Kak. Baik, berarti lalu kira-kira apa kriteria yang akan dinilai yang akan digunakan untuk mengukur 6 aspek tadi, Kak? Baik, mungkin berdasarkan hasil wawancara ini, beliau tidak terlalu spesifik ya Kak dalam menyebutkan kriteria-kriterianya. Beliau hanya apa namanya menjelaskan secara umum gitu bahwa beliau mengarahkan peserta didik untuk pertama tuh untuk fokus dulu terhadap materi yang sedang dibawakan. Nah, selanjutnya di situ kalau peserta didik sudah bisa fokus ya, baru bisa dilakukan penilaian proses. Di sini maksudnya dalam penilaian proses ini biasanya beliau bisa melemparkan pertanyaan yang lebih sulit juga, lebih kompleks gitu, atau lebih mendalam terkait materi yang sedang disampaikan. Nah, di situ bisa terlihat mana nih peserta didik yang mulai bisa aktif, mulai bisa menjawab pertanyaan tersebut, permasalahan tersebut, atau yang sudah mulai berani bertanya gitu kan, atau yang sudah mulai muncul nih pemikiran kritisnya. Nah, di situ mereka akan mendapatkan penilaian. Di situ beliau ini akan melakukan penilaian juga gitu. Jadi beliau tidak terlalu spesifik menjelaskan kriterianya apa saja gitu Kak. Tapi ya itu mulai apa berasal melalui proses anak-anak bertanya atau menanggapi masalah tersebut kayak gitu. Dilihat dari situ aja gitu. Dan beliau menganggap bahwa kalau anak-anak sudah bisa bertanya, terus bisa menjawab pada pertanyaan yang lebih kompleks, itu sudah dianggap bisa mencapai tujuan pembelajaran yang beliau rancang. Oke, berarti secara secara ini aja ya, bukan berkala, secara apa adanya aja ya, tidak yang by test gitu ya. Kayak tanya Iya, jawab simpel aja di kelas gitu ya. iya gitu Oke. Kak. Selanjutnya mungkin akan beralih dari Kak Nina ke Kak siapa sekarang? Berarti Kakak Giana ya. Oke, Kak Giana, Iya. hmm, bagaimana cara menggugah pemikiran supaya anak didik itu semuanya mau masuk atau mau supaya mereka tuh dapat ide-ide besarnya dan tidak lupa juga menggunakan uji kinerja ya, karena UBD ini kan harus dengan unjuk kerja, unjuk kinerja. Oke, baik. Kak Ralda sebelumnya juga sudah dijelaskan secara garis kecil oleh Kak Nina, karena kami sama-sama mewawancarai orang yang sama, yaitu tadi sudah diperkenalkan juga di awal Pak Denny selaku Kepala Sekolah SMAN 66 Jakarta. Jadi setelah saya wawancara Pak Denny mengatakan bahwa pembelajaran yang menarik haruslah bersifat interaktif dan relevan dengan kehidupan siswanya. Beliau selalu memberikan contoh-contoh sederhana yang berhubungan dengan pengalaman sehari-hari mereka.
Sebagai contoh, ketika membahas inflasi. Inflasi ini salah satu materi di ekonomi ya. Beliau sering menanyakan kepada siswa, apakah kalian pernah merasakan bahwa harga barang di suatu warung itu tiba-tiba naik dalam waktu singkat? Lalu menurut kalian kenapa itu bisa terjadi? Nah, menurut beliau dengan pertanyaan seperti itu, peserta didik akan merasa bahwa materi yang dipelajari memiliki kaitan langsung dengan kehidupan mereka. Nah, maka dari itu hal ini membuat mereka lebih terlibat dalam pembelajaran. Jadi beliau mengkaitkan dengan kehidupan-kehidupan, eh materi-materi yang sebetulnya sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat mereka mengerti bahwa materi ini tidak jauh atau sebetulnya sering loh digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, berarti mengenai unjuk kinerjanya mereka soalnya itu dikaitkan biar kontekstual gitu Kak ya. Iya betul. Tapi kalau untuk praktek kira-kira ada tidak Kak? Harus praktek atau boleh cukup dengan soal kontekstual aja untuk unjuk kinerjanya? Untuk unjuk kinerja itu memang lebih baik menggunakan sesuatu soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Misal kita bisa gunakan LKPD, tapi menurut beliau eh, mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan simpel sesuai dengan masalah kontekstual itu juga bisa membangun eh, pengetahuan secara umum bagi siswanya terhadap materi yang diberikan. Oke, selanjutnya Kak, situasi apa saja yang dapat melibatkan anak-anak itu untuk mereka itu mendapatkan atau membuat ide-ide besar dengan menarik, konkret, dan penting? Beliau mengutamakan pendekatan humanis dalam mengajarnya. Salah satunya caranya adalah dengan membangun hubungan yang baik dengan siswa sebelum masuk ke materi pembelajaran. Terkadang beliau juga masuk dengan berbagai ekspresi, kadang ceria, kadang serius, bahkan kadang diam, di mana hal ini juga membuat siswa penasaran dan tertarik untuk mengetahui apa yang akan dibahas dalam pembelajaran hari ini. Dengan begitu juga siswa dikondisikan untuk tidak malu menjawab ataupun bertanya. Karena yang seperti yang kita tahu pada usia SMA itu mereka sudah memiliki harga diri ya, ketika mereka dimarahi mereka akan merasa malu atau merasa tidak disemangati gitu dalam pembelajaran. Maka dari itu eh, perlu seorang guru menghargai setiap jawaban atau pertanyaan peserta didik. Dengan begitu harga diri mereka terangkat dan mereka juga ke depannya tidak ragu untuk berdiskusi. Oke, berarti menggunakan teori pendekatan humanis ya, Kak. Jadi cari dulu chemistry-nya, nanti baru ngajar gitu ya. Karena Ya, banyak juga yang nggak suka sama MTK karena gurunya galak ya, Kak ya. betul. Ekonomi sama Oke, matematika kan sama hubungan dengan hitung-hitungan juga gitu ya. iya. Oke. Lalu bagaimana pendekatan penyampaian materi yang mungkin terkait dengan materi inflasi ini supaya anak-anak tuh minat dan pengen tahu terkait materi inflasi ini? Oke. Beliau percaya bahwa kepercayaan diri peserta didik sangat berpengaruh terhadap minat belajar seseorang. Maka dari itu, beliau selalu menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan di mana peserta didik juga merasa bahwa bertanya atau menjawab itu tidak perlu dengan rasa takut disalahkan. Salah satu strategi yang beliau gunakan adalah berinteraksi langsung dengan peserta didik melalui obrolan ringan sebelum memulai pembelajaran atau melakukan pendekatan yang lebih gitu, seperti menanyakan kabar ataupun eh, bertanya tentang kesulitan anaknya gitu. Dengan begitu, mereka juga merasa lebih rileks dan lebih mudah menyerap materi. Jadi, Bapak juga melakukan pendekatan dengan berkeliling, ngobrol dengan anak-anak, membimbing mereka. Jadi, dengan begitu mereka merasa dekat dengan Bapak dan merasa bahwa
pembelajaran ini tidak sulit loh karena merasa dihargai gitu. Berarti kembali ke teorinya mata kuliah PPDP ya, Pak. Ya, Kak, ya. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman gitu ya. Oke. Lalu, peluang macam apa yang diharapkan itu bisa menopang minat belajar anak, terutama ketika berhadapan dengan mapel atau materi yang sulit. Oke. Pada saat saya bertanya seperti itu kepada beliau, beliau mengatakan bahwa teknik yang digunakan adalah menggunakan analogi sederhana yang pastinya mudah dipahami oleh siswa. Contohnya ketika menjelaskan pentingnya fokus dalam belajar, beliau menganalogikan bayangkan gitu. Misalnya diberikan contoh ya, bayangkan kalian membeli tiket bioskop untuk menonton film yang sangat kalian tunggu-tunggu. Tapi begitu film itu dimulai, kalian malah tertidur sepanjang film. Setelah keluar dari bioskop, apa yang kalian dapatkan? Nah, dari situ siswa kemudian menyadari bahwa belajar itu sama seperti menonton film. Jika mereka tidak fokus, mereka tidak akan tahu alurnya atau mendapat apa yang bisa dipetik dari film tersebut. Nah, sama seperti belajar ketika kita tidak fokus, kita juga tidak akan mendapat apa-apa dari pelajaran yang diberikan. Gitu. Jadi dengan mengaitkan atau menganalogikan sesuatu, beliau juga seperti memberikan motivasi Karalda kepada murid-muridnya. Fokus dulu. Oke, Kak Giana. Selanjutnya nih, Kak. eh apa aja hambatan yang pernah ditemui oleh Bapak Kepsek ini mengenai misalkan ada mungkin resiko ketika pembelajarannya gitu. Lalu terus kira eh, ada anak-anak yang kurang berani dalam menanyakan hal yang kurang mereka mengerti gitu. Atau mungkin mereka ketika kerja kelompok itu tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Apakah ada hambatan-hambatan seperti itu atau mungkin hambatan lain yang pernah dialami oleh Bapak Kemsek ini? Uh, betul ya, beliau mengatakan bahwa banyak siswa yang merasa takut untuknya atau mereka khawatir salah. Biasanya beliau merasa bahwa peserta didik tersebut memiliki masalah pribadi. Ya bisa sebenarnya anak itu sudah lelah dengan banyak problematika di dalam hidupnya sehingga dia merasa ada mumet gitu atau tidak bisa konsentrasi kepada sekolah atau pada pelajaran yang diberikan. Jika hal tersebut terjadi, menurut beliau peran kita sebagai guru adalah bisa juga menjadi sahabatnya sehingga dia merasa bahwa di sekolah dia memiliki sandaran atau tempat yang aman selain kita menjadi guru bisa menjadi sahabat gitu. Selain permasalahan tersebut juga penyebab lainnya yang menimbulkan peserta didik merasa demikian bisa jadi karena dia sering disalahkan, sering dibandingkan ataupun merasa hilang kepercayaan dirinya. Jadi bagi kita juga sebagai calon guru, beliau mengatakan perlu memberikan kepercayaan diri kepada peserta didik agar mereka itu merasa bahwa kita sebagai guru bisa memberikan motivasi pembelajaran bukan hanya dari pelajaran tapi juga motivasi dalam diri kita sehingga siswa nantinya juga tidak akan merasa takut untuk berpartisipasi dan lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Begitu, Ralda. Oke, berarti intinya anak-anak itu dibuat supaya mereka pede ya Kak ya. Ya, Pede sehingga mau bertanya, mau berpikir gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya supaya anak-anak itu terlibat ketika mengeksplorasi ide-ide penting ataupun pertanyaan yang penting? oke. Menurut beliau, untuk mengajak peserta didik
terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar, langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan membangun rasa percaya diri peserta didik terlebih dahulu. Banyak peserta didik yang merasa takut untuk bertanya atau berpartisipasi dalam diskusi karena mereka tidak yakin dengan adanya pemahaman mereka. Oleh karena itu, beliau selalu memulai pembelajaran dengan pertanyaan sederhana yang seperti tadi saya jelaskan, yang bisa pastinya dijawab dengan peserta didik. Dan jawaban mereka juga tidak perlu kita salahkan. Kita dengarkan dulu, kita hargai jawaban mereka. Nanti kalau mereka semua sudah selesai mengemukakan pendapatnya, baru kita jelaskan arti yang sesungguhnya. Lalu, misalnya dalam materi inflasi tadi, beliau mengajukan pertanyaan, pernahkah kalian melihat harga barang di minimarket naik? Atau menurut kalian kenapa hal itu bisa terjadi seperti pertanyaan itu? Dengan pertanyaan itu juga siswa hanya berpikir tentang pengalaman mereka sendiri, tetapi tidak hanya berpikir tentang pengalaman mereka sendiri, tetapi juga dapat menghubungkan dengan konsep ekonomi. Lalu setelah Bapak mendapatkan beberapa jawaban, Pak Denny kemudian memberikan pertanyaan lanjutan. Seperti menurut kalian, apakah semua kenaikan harga itu disebabkan oleh inflasi atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Dengan begitu, melalui teknik tersebut, eh, peserta didik juga dapat mulai mengeksplorasi konsep inflasi dengan cara yang lebih mendalam. Beliau juga menggunakan strategi diskusi kelompok untuk mendorong eksplorasi lebih lanjut. Dalam diskusi, peserta didik diberikan studi kasus tentang inflasi di suatu negara dan mereka diminta untuk mencari solusi bagaimana pemerintahan di negara tersebut bisa mengatasinya. Dengan begitu, pengalaman tersebut memberikan peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalahnya. Oke, berarti eh, memang harus ada kerja kelompok ya Kak ya, supaya mereka terlibat dan aktif. Nah, lalu eh, kira-kira kegiatan belajar apa yang itu bisa sebagai bentuk penampilan yang itu nanti akan mengukur kemampuan siswa, kemampuan akhir atau kemampuan puncak. Dan apakah pekerjaan rumah itu diperlukan di luar kelas karena kan pekerjaan rumah itu memang diperlukan atau tidak? Karena masih banyak guru-guru yang sering memberikan pekerjaan rumah diharapkan supaya mereka tuh belajar lagi di rumah gitu ya. Karena kan kalau di kelas kurang. Mungkin seminggu cuma ketemu sekali gitu kan matematikanya, tapi ternyata PR itu, nah apakah itu bagus atau tidak gitu? Kalau menurut saya sebenarnya pekerjaan rumah itu bagus ya, karena itu juga bisa membantu mengevaluasi mereka untuk pemahaman materi yang diberikan gitu. Jadi selain di sekolah, di rumah juga bisa diulang kembali gitu. Menurut Pak Denny sendiri juga peserta didik akan menunjukkan kemampuan terbaik mereka ketika mereka diberikan tantangan yang relevan dengan dunia nyata. Maka dari itu, eh, beliau sering menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan tugas yang eksploratif. Sebagai contoh, pada materi inflasi tadi, beliau memberikan tugas berbasis penelitian kepada peserta didik seperti mengamati harga barang di lingkungan sekitar. Jadi, peserta didiknya itu diminta untuk mencatat harga beberapa barang pokok dalam 2 periode waktu berbeda. Mereka membandingkan apakah harga barang tersebut mengalami kenaikan atau bahkan penurunan harga. Kedua, melakukan wawancara dengan pedagang atau orang tua mereka. Jadi peserta didik tersebut diajak untuk bertanya kepada pedagang tentang bagaimana kenaikan harga mempengaruhi bisnis mereka. Mereka juga menanyakan kepada orang tua apakah kenaikan harga barang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Yang ketiga, menganalisis hasil dan menyajikan dalam presentasi, di mana setelah mengumpulkan data tersebut, siswa diminta untuk mengaitkan temuan
mereka dengan teori inflasi. Mereka mempresentasikan hasil analisis di depan kelas dan berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, dari tugas ini, siswa tidak hanya belajar konsep inflasi dari buku, tetapi juga mengalami bagaimana inflasi terjadi dalam kehidupan nyata. Selain itu, beliau juga sering memberikan latihan simulasi atau role player, di mana siswa berperan sebagai pemerintah dan harus mengambil kebijakan untuk mengatasi inflasi. Nah, metode ini juga pastinya memberikan pemahaman siswa tidak hanya untuk memahami teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir analisis, berbicara di depan umum, serta mengambil keputusan. Itu. Baik, terima kasih untuk Kak Margiana. Mungkin selanjutnya akan kita pindah ke Kak Bilkis. Oke. Ah, Oke, Kak Bilkis, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana anak-anak itu akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman terkait ide-ide penting. oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Ralda. Oke, untuk yang pertanyaan Kak Ralda sebelumnya, untuk bagaimana peserta didik itu bisa memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Pada mata pelajaran ekonomi topik inflasi ini, kebetulan Bapak tersebut mengajak mereka bekerja sama secara kelompok untuk mencari data inflasi yang ada di lingkungan. Dengan sebelumnya sudah dibahas juga oleh Kak Giana mengenai pembelajaran yang berbasis lingkungan atau kontekstual ya. Atau kalau kitanya CRT ya, Culturally Responsive Teaching. Di sini juga bapaknya juga menggunakan pendekatan seperti itu karena setiap yang ditugaskan selalu berhubungan dengan lingkungan atau dengan kehidupan mereka. Nah, melalui penugasan tersebut kita bapak itu sebagai pendidik dan siswa juga bisa mengetahui atau mengukur kemampuan mereka tentang inflasi. Misalnya nih, jika mereka sudah memahami inflasi, barulah bisa mencari data-data yang mereka butuhkan. Nah, jadi sebenarnya dari diskusi yang ringan-ringan saja atau yang dekat dengan kehidupan siswa itu sebenarnya bisa membantu dalam proses pembelajaran dan membimbing pemikiran dan pemahaman mereka menuju kepada ide-ide yang lebih kompleks. Jadi dengan kata lain, kalau menurut Bapak ini pembelajaran yang berdasarkan kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekitar lingkungan mereka itu penting untuk mengembangkan ide-ide penting pada setiap siswa. Wah, berarti Bapaknya sudah menerapkan CRT, TRL Oh, juga iya ya? benar. Iya Oke, benar. berarti untuk CRT atau mungkin Culturally Responsive Teaching itu tidak harus dengan budaya ya? Yang penting kontekstual aja gitu ya? Ya, Oke. sebenarnya kan CRT juga ya lebih ke seperti itulah. Iya, yang penting kultur gitu ya, Kak. Kulturnya kan budayanya Heeh. gimana kesehariannya gitu ya. Oke. Lalu Iya. terkait UBD ini kan baiknya ada uji kinerja atau mungkin tadi dibilang Bapaknya itu sering berdasarkan project. Jadi kan ada produk yang dihasilkan. Terus bagaimana produk atau mungkin pertunjukan yang anak-anak didik tunjukkan itu bisa ditingkatkan mungkin dengan revisi atau mungkin perbaikan dari bapaknya berdasarkan umpan balik atau mungkin penilaian diri dari anak-anaknya. Oke, menurut wawancara dari bapaknya, setelah peserta didik ini diberikan permasalahan atau penugasan, biasanya kan berarti kan setelah dilakukan penugasan akan ada yang namanya hasil yang telah diberikan oleh peserta didik berdasarkan tugas yang diberikan. Atau mungkin melaksanakan sesi diskusi dan berkeliling untuk menampingi mereka. Nah, selagi menampingi mereka, Bapak tersebut selalu memantau progres dari pekerjaan mereka. Apabila ditemui peserta didik yang berkesulitan atau
kurang ya. Tadi Bapaknya juga sudah menerapkan TARL, berarti ada beberapa peserta didik yang masih membutuhkan bantuan atau scaffolding dalam pembelajaran. Bapaknya akan selalu menanyakan kira-kira apa yang bisa dia bantu atau apa yang kurang dipahami oleh peserta didik tersebut. Nah, kemudian setelah diberikan bantuan atau diberikan scaffolding kepada peserta didik tersebut, Bapak tersebut akan memberikan peserta didik akan menerima atau memberikan jawaban atau balasan. Nah, di sanalah Bapak tersebut akan memberikan umpan balik, saran, atau bimbingan bagaimana untuk proses pembelajaran peserta didik tersebut. Berarti tetap ada scaffoldingnya ya Kak ya. Oke. Iya. Selanjutnya bagaimana anak-anak itu didorong supaya mereka tuh mau merenungi pembelajaran dan kinerja yang sudah mereka lakukan. Oke, baik. Untuk masalah bagaimana kita bisa mendorong atau membuat mereka merenung setelah hasil kinerja mereka itu seperti tadi setelah Bapak itu memberikan tugas atau memberikan apa pekerjaan rumah atau sebagainya, akan membahas gitu hasil yang dikerjakan peserta didik tersebut akan dibahas sembari melakukan evaluasi dan memotivasi. Nah, misalnya salah satu contoh dalam motivasi adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri peserta didik melalui cerita tentang bioskop tadi. Sebelumnya sudah disinggung oleh Kak Giana sebelumnya, kalau Bapak itu mungkin untuk salah satu proses pembelajarannya menggunakan cerita seperti yang diceritakan Kak Giana tadi tentang bioskop. Nah, Bapak itu mungkin menanyakan kembali kepada siswa apakah selama pembelajaran berlangsung, apakah ada sudah menjadi penonton yang memperhatikan atau penonton yang tertidur. Nah, penonton yang memperhatikan atau siswa yang memperhatikan ini setelah akan memilih banyak hal yang bisa mereka ceritakan. Nah, kemudian berarti secara tidak langsung sudah mendorong mereka untuk memperhatikan atau untuk merenungkan pembelajaran dan tidak tidur atau tidak memperhatikan karena tidak akan mendapatkan apa-apa sehingga tidak ada yang bisa mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Oke, berarti dengan cara menanyakan kembali ya Kak ya. Iya, Menanyakan kembali dengan harapan mereka nanti akan ada rasa mungkin sedikit hati-hati supaya heeh. memperhatikan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya anak didik itu dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri dan juga penyesuaian. Karena kan untuk UBD ini perlu ada peer assessment ya, seperti itu. Iya. Oke, baik untuk bagaimana kita bisa membimbing atau ya seperti yang Karalda pertanyakan untuk penilaian diri atau assessment, evaluasi diri dan penyesuaian, kita seharusnya menurut Bapak itu sebagai pendidik itu harus menjadi teman untuk mereka karena untuk usia anak SMA itu kalau kita keras mereka akan lebih keras, kalau kita lunak mereka akan membawa tidak menghargai ya. Jadi lebih baik kita menjadi teman masuk ke dalam kehidupan mereka. Nah, setelah kita bisa menjadi teman atau bisa bergabung dengan mereka, kita bisa menanyakan kepada mereka bagian mana yang belum dipahami. Kita bisa membantu mereka untuk menelaah kekurangan dan melalui pertanyaan-pertanyaan kecil. Jadi, sebagai pendidik juga harus bisa mengerti bagaimana posisi sebagai siswa. Makanya di sini kita sebagai pendidik harus bisa menjadi teman yang baik untuk siswa agar kita bisa mengetahui bagaimana bagian dari mana dari pelajaran kita yang belum dipahami atau bagian yang mana yang perlu kita tingkatkan lagi. Seperti itu. Oke, berarti dengan menjadi teman ya Kak ya, tapi jangan terlalu Iya. lunak, jangan terlalu keras. Jadi teman berarti kok teman itu kan bisa marah, bisa baikan gitu ya. Bisa Heeh. tegas, bisa ya friendly gitu ya. Lalu bagaimana anak-anak itu bisa terlibat dalam tadi mungkin evaluasi diri di akhir supaya untuk mengidentifikasi diri dan juga menetapkan tujuan ke depannya seperti apa, terus supaya mereka punya semangat untuk belajar ke depannya. Oke, tadi kita sudah menjadi teman mereka, sudah menjadi teman dalam proses pembelajaran mereka. Nah, selagi kita menjadi teman, kita bisa menilai proses belajarnya. Nah, bisa menggunakan pertanyaan yang mereka ajukan ataupun dari tanggapan yang mereka terhadap pertanyaan yang kita lemparkan. Itu kan bisa menjadi evaluasi atau penilaian sendiri bagi kita sebagai seorang pendidik. Tapi tentu saja kita perlu memfasilitasi mereka untuk
menerapkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Misalnya nih, uh, Bapak itu memberikan contoh seperti melaksanakan penyelidikan tentang inflasi di lingkungan mereka. Mereka akan berpikir kembali untuk penyesuaian persoalan tersebut dan menentukan tujuannya sendiri. Nah, berarti untuk terlibat dan dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri ini melalui tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar, ya kita bisa menggunakan apa ya, penilaian langsung lah kepada mereka gitu. Kita dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lemparkan ataupun dari pertanyaan yang kita berikan dan bagaimana jawaban mereka, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana supaya anak-anak itu akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka mereka pelajari dan apa yang butuh mereka pelajari ulang untuk penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu kita bisa mengajak mereka untuk berefleksi diri atau berkaca diri, yaitu bisa menuntun mereka dalam merefleksi dirinya. Nah, dalam merefleksi diri tentunya mereka akan bisa mengevaluasi kekurangan ataupun apa ya, karena kesadaran tersebut berasal dari proses berpikir mereka. Nah, ketika mereka mendengarkan pikiran atau teknologi mereka yang kita berikan, kita bisa membantu mereka untuk melakukan refleksi diri. Berarti tetap tetap lagi ya Kak ya, menjadi teman ya supaya bisa Teman. teman supaya kita bisa membantu mereka untuk merefleksi diri supaya nanti juga syukur-syukur bisa mereka termotivasi gitu ya. Selanjutnya, bagaimana mengakomodasi atau memfasilitasi berbagai kebutuhan anak, termasuk seperti perkembangan yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, dan pengetahuan sebelumnya, kognitifnya berarti ya, dan juga minatnya. Tapi juga tetap mengarah kepada tujuan pembelajaran yang udah kita tentukan di awal gitu. Ya, baik. Untuk itu sebenarnya kita harus apa ya, selalu ada ya, bukan selalu ada, tetapi selalu memperhatikan sedikit sedikit banyaknya perubahan anak-anak untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan itu. Sebelumnya kita kan pentingnya ya asesmen awal ya, asesmen diagnostik, baik itu diagnostik kognitif ataupun non kognitif, karena dari sana kita bisa memetakan mereka gitu bagaimana gak belajar, pengetahuan dan minatnya, tetapi tetap kepada tujuan kita, itu tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya gitu. Tapi eh, kembali lagi, UBD kan apa, backward design ya. Jadi tujuan pembelajaran didapat setelah apa ya, menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya, dengan mempertimbangkan setiap perbedaan-perbedaan dari peserta didik. Nah, yang harus kita pahami lagi yaitu kita sebagai pendidik harus punya kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting untuk sebagai pendidik itu harus menguasai materi ya dengan baik, karena kalau sudah memahami materi dengan baik dan dalam, akan lebih mudah untuk mengaitkan materi yang ingin dibawakan dengan banyak sekali kejadian atau fenomena di luar yang akan membuat pembelajaran mungkin menarik. Walaupun untuk apa ya, peserta didik dengan kemampuan yang sedang ataupun bawah ya, kalau kita sudah menguasai materi, mungkin kita bisa mengajak mereka untuk lebih bisa ya masuk ke dalam pembelajaran kita. Nah, misalnya bisa, apabila kita keluar nih dari topik pembicaraan, kita akan tetap bisa mengembalikan ke topik sebelumnya, karena sebenarnya kita sudah menguasai materi yang akan kita ajarkan. Sebagai contoh, menurut wawancara yang Bapak itu, yaitu pada topik inflasi sebenarnya berkaitan dengan permintaan dan penawaran atau kebijakan politik ya dan sebagainya, atau isu-isu sekarang lah kan. Nah, jika sebagai guru bisa melihat hubungan itu semua, maka akan lebih mudah untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa gitu. Jadi intinya sebagai guru harus paham betul apa yang diajarkan ya Kak ya, supaya nanti Ya. bisa menyesuaikan dengan minat anak, gaya belajar, terus tingkat kognitifnya dan juga minatnya. Oke, selanjutnya Ya. bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ditemukan ada kondisi-kondisi yang berbeda dengan planning sebelumnya, supaya memaksimalkan keterlibatan dan juga efektif. Karena kita pun merasakan guru tuh dituntut dengan waktu yang sedikit, tapi harus tersampaikan semuanya gitu. Bagaimana kira-kira, Kak?
Oke, sebenarnya untuk apa ya, ya seperti yang Karalda jelaskan dengan waktu yang cuman beberapa jam, sedangkan kita semua tujuan pembelajaran harus tercapai. Apalagi nanti pasti ada dalam kelas yang jawabannya agak nyeleneh atau jawabannya yang di luar konteks pertanyaan. Nah, menurut Bapak ini Bapaknya selalu memvalidasi atau menerima semua tanggapan ya, seperti memberikan apa ya, apresiasi lah kepada peserta didik yang berani bertanya, berani menjawab, walaupun tanggapan itu di luar konteks pembelajaran ya. Maka apa ya, akan sangat rentan sekali kalau dalam pembelajaran kan akan ada penyimpangan pembahasan ya. Pembahasan misalnya kita membahas inflasi, nanti pertanyaannya mungkin akan ke arah yang lain, politik segala macam ya. Nah, menurut Bapak ini Bapak ini selalu memfasilitasi atau menerima semua pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dari peserta didik ini. Nah, karena itulah sebagai guru kita harus bisa ya apa namanya menguasai materi walaupun pertanyaannya jauh atau jawabannya menyimpang, kalau kita sudah menguasai materi bisa mengajak siswa itu kembali ke topik awal. Bisa saja kaitkan dengan jawaban-jawaban yang dengan topik awal yang sebenarnya ingin dibahas. Dengan berarti apa ya, siswa itu akan merasa dihargai, tetapi eh, tujuan pembelajaran kita atau pembelajaran yang akan kita sampaikan juga tercapai gitu. Jadi perlu menghargai setiap usaha yang diberikan oleh siswa, walaupun itu jawabannya salah atau pertanyaannya di luar topik pembahasan seperti itu. Oke, berarti kembali lagi supaya harus anak-anak itu harus divalidasi ya Kak, divalidasi, diakui keberadaannya, baik itu mungkin agak nyeleneh, terus Ya. juga guru tetap harus menguasai apa yang diajarkan supaya bisa menyesuaikan dengan anak didik gitu ya. Baik, terima kasih untuk Kak Bilkis. Mungkin next kita akan lanjut ke Kak Nina lagi. Eh, yang ingin saya tanyakan yakni pengalaman belajar apa yang paling baik yang pernah dialami oleh Bapak kepala sekolah ini sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman anak-anak. Baik, terima kasih Kak Ralda pertanyaannya. Eh, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepsek ini, beliau em, menyampaikan bahwa menurut beliau semua yang ada di dunia ini menjadi pembelajaran gitu. Jadi setiap fenomena atau kejadian yang ada di dunia, yang ada di sekitar kita ini bisa menjadi bahan pembelajaran gitu, Kak. Sehingga guru ini juga harus memiliki kemampuan bisa menanamkan pembelajaran atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita ini bisa ditanamkan ke dalam pembelajaran peserta didik gitu. Jadi mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata gitu. Sehingga dimanapun anak-anak ini berada, dia tuh bisa memikirkan atau bisa mengaitkan pengalaman sehari-harinya ini dengan apa yang telah mereka pelajari di sekolah, gitu Kak. Jadi dengan hal seperti itu, harapannya bisa mendorong peserta didik bisa mempelajari banyak hal dari pengalamannya sehari-hari. Jadi pengalaman eh, belajar yang paling baik itu menurut beliau ketika pembelajaran di kelas bisa dikaitkan dengan fenomena atau dengan pengalaman peserta didik di kehidupan nyata gitu kan. Oke, berarti memang kita harus kontekstual ya Kak ya dalam mengajar ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari anak-anak atau kembali lagi ke teori CRT, Culturally Responsive Teaching gitu ya. Lalu selanjutnya, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman yang mungkin salah paham terkait materi yang akan anak-anak dapati. Misalkan mungkin mereka salah paham terkait materi apa tuh gimana supaya guru tuh bisa meminimalkan itu. Baik. Jadi menurut beliau terkadang memang peserta didik itu ada yang bisa memiliki pemikiran yang kreatif gitu ya Kak. Jadi apalagi ketika dikaitkan dengan pembelajaran yang kontekstual gitu. Mungkin anak-anak bisa secara luas memikirkan pada hal yang secara ya itu tadi secara luas gitu, mengaitkan kemana-mana. Sehingga hal-hal yang seperti itu bisa
menimbulkan kesalahpahaman gitu. Nah, di sini tugas guru ya supaya bisa mengarahkan kembali pemahaman mereka gitu eh, ke materi yang sedang dipelajari gitu. Jadi tetap bisa mencapai pada tujuan pembelajaran itu tadi. Namun di sini guru juga harus bisa memiliki kemampuan bagaimana eh, cara mengarahkan lagi ya, mengembalikan pemikiran anak itu ke dalam materi yang sedang dibahas dengan cara yang bisa mereka terima gitu. Mungkin dengan cara yang bisa lebih dihargai oleh mereka gitu. Sehingga diusahakan guru nih bisa menjaga harga diri peserta didik itu jangan sampai anak-anak itu merasa disalahkan gitu. Jadi diusahakan supaya bisa ya pokoknya bagaimana caranya guru itu bisa mengarahkan, bisa meluruskan ya kan pemahaman anak-anak yang mungkin sudah terlalu luas gitu, bisa kembali lagi ke satu persepsi gitu, sesuai dengan materi materi yang sedang dibahas. Oke, Mungkin itu berarti Kak. kan yang awalnya mungkin lurus jalannya, terus mereka agak belok, kita lurusin lagi gitu ya Kak ya. Tapi dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang sesuai dengan mereka, dan cara supaya mereka tuh merasa dihargai dan dipahami gitu ya Kak ya. Dan tidak Oke. disalahkan gitu. Mm-mm. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke Margiana. Eh, Kak, bagaimana sih mengatur dan mengurutkan pengajaran dalam pembelajaran supaya maksimal, anak-anak tuh maksimal ikut serta dan efektif waktunya? Ya, jadi beliau menyarankan kita sebagai guru muda juga sebaiknya sudah memiliki tujuan pembelajaran yang jelas sebelum memulai pembelajaran. Karena sebetulnya pembelajaran akan terasa lebih ringan dan menyenangkan jika kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi hal-hal ringan. Seperti melalui diskusi ringan, mereka akan tertarik. Terus peserta didik yang cerdas maupun yang memiliki kecerdasan yang kurang juga akan tetap bisa mengikuti dengan baik. Setidaknya ketika mereka merasa senang, mereka akan memperhatikan. Ketika mereka juga memperhatikan atau terlibat, mereka akan ikut berpikir secara nalar tentang materi-materi atau masalah kontekstual yang diberikan. Dengan begitu, beliau juga biasanya mengikuti alur diskusi, tidak harus selalu mengikuti alur tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meskipun demikian, beliau juga mengatur arah diskusi agar kembali kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi walaupun uh, pembelajaran dilakukan secara diskusi, namun tetap kembali atau teratur terhadap tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan agar tercapai. Oke, berarti kembali ke UBD lagi ya. Tetap pertama itu harus menentukan tujuan pembelajarannya dulu ya Kak ya, supaya lebih terarah, lebih jelas. Oke, sudah cukup yang ingin saya tanyakan kepada para kakak dan ibu guru hebat di sini. Mungkin saya akan sedikit ambil kesimpulan. Jadi, guru itu harus bisa menyesuaikan kondisi anak-anak, mungkin dengan pendekatan humanis. Jadi, menciptakan belajar yang aman dan nyaman. Lalu juga, ketika nanti ada hambatan, ketika mengajar itu, guru harus bisa menemui solusinya dengan solusi yang dapat diterima oleh anak-anak. Dan sesuai dengan mereka, tapi jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras gitu ya. Sebagai teman aja, lalu juga untuk supaya anak-anak itu punya pemahaman yang mendalam, itu guru perlu mengetahui dulu di mana mereka sampai mana pengetahuan awalnya. Lalu ketika sudah mengetahui pengetahuan awal menggunakan diagnostik ini, terbaru guru akan mengajak anak-anak untuk memahami lebih mendalam gitu ya Kak ya. Terus juga jangan lupa dikaitkan dengan sehari-hari kontekstual dan itu juga sebagai unjuk kinerja dari UBD ini, terus juga menggunakan diskusi kelompok.
karena harapannya nanti anak-anak bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat, dan dalam kelompok itu diberikan studi kasus supaya lebih kontekstual. Lalu terkait dengan PR juga, PR itu akan lebih menarik jika tidak hanya soal-soal, tapi berupa pertanyaan-pertanyaan yang memang itu ada kaitannya dengan sehari-hari. Kayak inflasi, berarti berapa sih harga, misalkan harga bawang, lalu gimana kenaikannya selama seminggu ini, bagaimana inflasinya, seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Eh, Mungkin saya akan akhiri apa ya, podcast ini dengan sedikit pantun. Eh, Burung nuri terbang ke taman, hinggap sebentar di atas dahan. Terima kasih atas kebersamaan di podcast malam ini. Semoga akan jumpa di lain kesempatan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.